Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah ada ma fihi billah. Salatan wa salaman da'iman bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amma ba'd. Tetamu yang kita rapikan, yang kita kasihi, yang kita sanjungi, Al-Fadhil Ustaz Kiai Muqtafi daripada Madura Indonesia, serta seluruh rombongan beliau yang hadir pada pagi yang mulia ini dalam majlis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dan seluruh pimpinan majlis di sini dan seluruh ibu dan ayah mengucapkan jutaan syukur dan terima kasih atas kehadiran Ustaz dan seluruh rombongan. Semoga kehadiran beliau ini menambahkan lagi rahmah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Alhamdulillah, syukur, sembah dan sujud kehadiran Allah yang Maha Agung dan yang Maha Mulia, yang telah mempersilahkan kita hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita menimba cahaya ilmu Allah, ilmu Rabbaniyah, ilmu Al-Ilahiyah yang menyambungkan hati kita kepada Allah Rabbul Rahim, ilmu di mana terus menyambungkan hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insya-Allah dengan kehadiran yang kita lapangkan masa di tempat yang mulia ini menambahkan ilmu kita, menerangkan hati kita dan mengeluarkan kita daripada sebuah pintu kejahilan hinggalah kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Isinya kok lagi pisang yang di situ. Oh sudah ya, oke. Streaming yang saya saja. Iya nggak apa. Nanti kalau sudah saya aja, tapi kelilingnya kita. Allahumma sholli wa sallim barik. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan kita dan perpisahan kita pada saat ini menjadikan perpisahan pertemuan dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk tidak memanjangkan masa, kita berikan ruang dan peluang atas kiai kita Syekh Muqtafi, buat pengetahuan ibu ayah dan seluruh jamaah yang hadir pada pagi yang mulia ini. Ini buat kali yang kedua Syekh Muqtafi hadir di tempat kita. Alhamdulillah, saya sangat gembira dan sangat seronok di atas dakwah safar ulama-ulama daripada Indonesia. Kita alu-alukan kedatangan para ulama, para habaib, masyayikh ke tempat kita, membuka pintu rahmat yang lebih luas, membuka pintu rahmat kasih sayang an-nubuwah wal mursalin. InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau ini membuka lagi pintu kebaikan, mafatihil khair kepada kita semuanya dalam urusan dunia dan juga urusan akhirat, menjadikan sebab hati kita lebih terbuka, mendekatkan diri ke hadirat Allah, mudah untuk mendapatkan redha Allah. InsyaAllah mudah-mudahan insyaAllah kita dapat berkumpul di sana bersama-sama bagaimana kita kumpul di saat ini insyaAllah mudah-mudahan. Oleh itu saya tidak memanjangkan masa, sekali lagi saya serahkan mic ini kepada Al-Fadhil Syekh. Mudah-mudahan insyaAllah manfaat kita peroleh daripada beliau. Tafadhal mashkura wa ma'thura. Ismukum na'lam? Ali bin Umar. Ali bin Umar. Ali bin Umar. Ya. Ali bin Umar. Waktunya berapa menit nih? Antum. Balik timnya adalah sampai jam 1. Jam 1. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alani wa iyyakum minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Khatamin Nabiyyin Imamil Mursalin Qaidil Ghuril Mahjabin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin as-salihin wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'uhum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sa'adatul ulama al-izza al-jilla, para alim, ulama, masyayikh yang saya muliakan, Sahibul Ma'had Al-Mas'ul Syekh Ali bin Umar yang sangat saya hormati, hadirin wal hadirat, para tamu undangan, para wali santri ya. Kalau di Indonesia itu wali santri. Kalau di sini apa Ustaz? Ibu ayah saja gitu ya. Itu ayah belajar ya. Terutama para tulab pelajar yang sangat saya banggakan, saya muliakan. Mudah-mudahan Allah permudah untuk mentahafal Al-Quran, ilmu yang bermanfaat, mendapat syafaat Al-Quran kelak hari kiamat semuanya. Amin amin Allahumma amin. Mari kita pertama-tama kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Ini non stop ya, 24 jam itu rahmat anugerah itu tidak kita rasakan. Mungkin yang kita mesti harus pahami itu adalah bersyukur atas ini semua. Karena ini dalam Al-Quran sendiri itu kan sudah paham ya adik-adik kita. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku itu yang bersyukur. Ini memang perlu ditekankan karena kita itu hidup di dunia ini 24 jam itu non-stop itu mendapatkan subsidi, yaitu anugerah gratis kepada kita semua. Hal yang sekecil apapun, misalnya kita bisa melihat dengan mata yang jelas, begitu indahnya alam ini, begitu cantiknya istri kita, begitu tampannya, handsome-nya suami kita, itu dengan mata tanpa charge ya, tanpa itu pakai bayar, tanpa itu harus check up ke hospital. Apakah kita sudah pernah bersyukur? Ya Allah, terima kasih Engkau berikan mata yang bisa melihat. Misalnya saya itu ada orang buta ingin membeli mata kita, apa itu dikasih 1 juta M, itu mungkin itu tidak akan dikasih. Apakah pernah kita itu pernah bersyukur atas kita itu semua? Kita diberikan tangan bisa menulis ya. Kita bisa diberi tangan untuk makan. Berapa banyak orang itu yang lahir dalam keadaan cacat. Nah ini wa qalilun min ibadiyasy syakur ya, sedikit sekali dari kita itu yang bersyukur. Oleh karena itu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita minta ampun kepadanya karena kita sangat teledor, kurang di dalam bersyukur. Mudah-mudahan masih diampuni. Amin amin Allahumma. Alhamdulillah juga kita pada siang pagi hari ini bisa berkumpul dalam suatu majelis ta'lim, majelis zikir, kegiatan yang insyaallah penuh dengan barokah. Kalau kita tidak mendapatkan hidayah, petunjuk, anugerah dari Allah Ta'ala, coba bayangkan di mana orang-orang di luar sana sedang sibuk dengan urusan duniawi. Oleh Allah Ta'ala kita dipilih siang hari ini jam 11 lewat 20 menit ya. Ada di tempat ini, tempat yang sangat mulia, berkumpulnya para ulama. Loh, kalau bukan kehendak dari Allah Ta'ala, anugerah karunia dari Allah Ta'ala, dari mana? Kita bayangkan di luar itu banyak yang sibuk. Sibuknya itu nggak ketahuan urusan kemana ya, urusan bisnis inilah. Padahal mungkin yang luar itu dia belum sholat subuh lah. Betul ke? Betul. Ada yang seperti itu. Tak sholat subuh baru bangun langsung keluar. Alhamdulillah kita semua di sini tadi sudah sholat subuh, sholat duha, baca sholawat, zikir. Hari ini bisa mengikuti kajian ilmiah. Insya Allah misalnya malaikat mau datang mencabut kita semua, kita ini statusnya mati syahid, balasannya langsung surga. Amin amin Allahumma.
Oleh karena itu dalam suatu riwayat seorang ulama ini mengatakan bahwasanya majelis ilmu ini, majelis zikir ini, kumpulan-kumpulan seperti ini sama itu dengan kolam, sama dengan lautan. Ya. Bagaimana orang datang ke laut, orang datang ke kolam, misalnya itu sumber air ya, itu kan perlunya air. Ya. Kita datang ke toilet misalnya, misal datang ke sumur lah, atau ke laut lah, begitulah. Nah itu orang datang ke situ kalau nggak mau mengambil air, mau mengambil apa? Ya, kalau mau mengambil batu, mau mengambil api itu tempatnya bukan di sungai. Di sungai itu ya biasanya mengambil air. Lah kita yang datang itu apa? Mengambil air di situ kan macam-macam lah. Ada yang orang cuma jalan-jalan, lihat sungainya saja, pulang dia nggak dapat air. Sama ini majelis taklim juga seperti itu, majelis ilmu juga seperti itu. Kita datang ke majelis taklim, kita cuman lihat jalan-jalan doang, pulang nggak dapat ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini juga disesuaikan, meskipun yang datang dapat ilmu itu beda-beda sesuai dengan niatnya. Sama dengan orang yang datang ke kolam air itu, ke sumur itu. Adakah orang yang di situ ya datang ke laut itu sambil berenang, ya mandi itu, tapi nggak bawa air. Pulang hanya dia merasakan mandi saja. Ada juga yang datang ke sumur itu mandi sambil cuci baju. Ini lebih baik lagi nih. Di samping badannya bersih, bajunya juga bersih. Ada juga itu yang lebih siap lagi, apa? Dari rumahnya baju kotor sudah dibawa semua, dia mandi, setelah mandi cuci baju, masih pakai gayungnya dibawa ke rumah, masih ada airnya. Nah kita juga di majelis ilmu sama seperti itu, sesuai besarkan hati kita untuk menampung bukan hanya ilmunya, tapi semakin niat ini tertanam dalam hati, maka semakin banyak faedah pahala yang akan kita dapatkan insya Allah. Dari berangkatnya saja ini niat untuk ta'allum, untuk mencari ilmu, dapat pahala lain. Niat silaturahim, dapat pahala lain. Niat ini berjumpa dengan ulama, ini pahala lain. Karena ulama itu ya merupakan itu lilin, lampu sinar dari dunia yang menerangi seluruh alam, menerangi makhluk manusia dengan petunjuk yang Allah berikan lewat mereka. Kita insya Allah akan menuju pintu Rasulullah, di mana lewat pintu Rasulullah kelak akan bersama-sama menghadap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma. Oleh karena itu ya, di dalam kita ingin mendapatkan hikmah, barokah, manfaat dari ilmu, menjadi anak-anak yang soleh, solehah, insya Allah bisa memberikan pelipur lara ya, qurratu a'yun kepada para ayah bundanya. Karena salah satu dalam hadis disebutkan idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Ini hadis yang sangat terkenal ya. Apabila manusia itu sudah mati maka putuslah amal ibadahnya kecuali 3. Salah satunya apa? Waladin soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang suka berdoa kepada orang tuanya. Kita punya anak yang sukses di dunia, bisa membuatkan rumah, bisa belikan kereta, cuman hanya sebatas dunia saja. Akhirat tujuan akhir, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kelak di akhirat itulah. Dan salah satu yang kita harapkan adalah ini, ada anak yang soleh, anak yang takwa, berdoa kepada orang tuanya, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin amin Allahumma. Oleh karena itu dalam majelis ilmu, majelis zikir, bertemu dengan ulama ini ya, itu meskipun kita hadir saja itu sudah dapat pahala ya. Melihat saja itu, an-nadhrah ilal ulama ibadah, dalam suatu riwayat. Melihat saja itu ya, melihat bertemu dengan ulama itu sudah ibadah. Apalagi kalau kita itu sampai salaman, apa namanya di sini Ustaz? Salaman itu.
apalagi kita bisa mendapatkan ilmunya, apalagi kita mendapatkan doa dari mereka, luar biasa. Insya Allah kelak mendapatkan syafaat dari mereka. Amin amin Allahumma. Oleh karena itu ada 3 ya, ini ada 3 perkara itu untuk mendapatkan faedah dari majelis-majelis tersebut. Apa? Pertama itu qadimtum. Nomor 2 itu ijtama'tum. Nomor 3 ittasaltum. Ini mungkin bisa itu dicatat ya, untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Ada sambungan ittisal, sanad yang mutasil, apa ya kalau bahasa di sini? Silsilah, apa itu? Mata rantai ilmu sanad sampai kepada Rasulullah. Ini penting ini. Ya, insyaallah Syekh Ali bin Umar ini sudah sering menjelaskan ya. Dan sanad ilmu beliau insyaallah sampai kepada guru-gurunya, kepada Rasulullah. Ini penting karena Ibnu Syekh Abdullah Ibnul Mubarak mengatakan, man talaba amra dinihi bila isnadin faka'annama man yartaki as-sudha bila sulamin. Barang siapa itu mencari ilmu ya, perkara agamanya ya, ilmu itu ilmu agama, bila isnadin tanpa sanad. Sanad ini apa? Sambungan ilmu ya, silsilah ilmu itu penting itu. Bukan hanya YouTube ke Google ke, boleh lah di situ untuk perbandingan saja, cuman harus punya guru. Ya, kalau anak-anak imtas di sini insyaallah sudah tak apa-apa itu, buka YouTube, buka Google karena sudah punya guru pondasi dasar, bisa untuk perbandingan, tahu oh ini yang benar-benar ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini yang istiqomah, wah ini yang sesat, ini yang aliran kurang baik. Itu sudah, itu untuk seperti itu perlunya sanad, itu ilmu begitu. Kalau sudah punya guru, ini bolehlah kita itu baca kitab-kitab lain. Karena kita sudah bisa menilai, oh ini gak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tidak sesuai dengan Al-Quran hadis. Ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Lewat sanad guru, pertama itu kita bisa. Ya. Man talab amra dinihi bila isnadin faka'annama man yartakis sutha bila sulamin. Maka orang yang belajar ya, mencari ilmu agama tanpa sanad yang jelas ya, silsilah kepada gurunya yang sampai gurunya sampai kepada Rasulullah itu ya, maka seperti orang yang menaiki atap tanpa tangga. Bisa Anda bayangkan semua, terutama yang ibu-ibu itu, coba bisa naik tangga, bisa naik ke atap tanpa tangga begitu, mau meloncat ya, kalau Superman tak bisa. Kalau kita naik ke atas atap tanpa tangga, ya jatuhlah. Kalau di dunia jatuh dari atas atap masih bisa ada tukang urut, masih ke hospital. Tapi kalau di akhirat jatuhnya neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi 3 ini ya intinya apa? Qadimtum ya, ijtama'tum, wattasaltum. Pertama apa? Qadimtum, harus datang dulu. Ya. Meskipun kita punya ada hal agenda, ada kenduri, acara undangan, jemputan lain sebagainya, tapi kalau ini sudah ada majelis ilmu ya, apalagi putra-putra pelajar di sini, apapun alasannya, uzur apapun itu diusahakan untuk bisa datang. Ya, Syekh di sini berapa kali sehari ini ya, tiap bulan ya, perkumpulan tiap minggu ya, 1 minggu 1 kali saja. 1 minggu 1 kali saja itu. Qadimtum harus datang. Agak banyak alasan sekarang itu, saya ini harus ke sini, saya ada urusan ini, urusan begini, bisnis begini. Padahal ini majelis ilmu. Oh, sudah, saya nanti streaming aja lah. Streaming aja langsung, nanti saya lihat di live di YouTube-nya saja. Ya bisa tak, cuman tetap ini dalam tradisi adat istiadat salafus saleh. Itu qadimtum, kita datang. Ya, datang. Harus mendatangi, ini syarat mutlak ini. Apa nggak bisa itu yang dari luar negeri mau gitu streaming? Ya dapat Pak, dapat hikmah juga, dapat pahala juga. Cuman yang paling sempurnanya langsung hadir ke situ.
Nah, oleh karena itu ada dalam hadis lain dijelaskan itu ya, orang yang hadir ke majelis ilmu, meskipun dia tak paham apa yang dikatakan, meskipun dia itu misalnya tidur lah, meskipun dia itu bicara-bicara sendiri, cuman kalau di sini jangan bicara sendiri ya, nanti saya pulang. Hum kaum la yashki jalisuhum, itu seperti dia kata Anda pandang apa? Mereka hadir saja itu membuat tidak celaka bagi orang-orang yang hadir. Kehadiran dari orang-orang yang dekat yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Kaum ini ya, orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang dipilih, disayangin menjadi kekasihnya Allah Ta'ala. Mereka yang hadir di majelis itu tidak akan celaka. Artinya akan mendapat keberuntungan. Meskipun hanya hadir saja diam, tak paham apa ini yang dibicarakan itu, seperti radio rusak misalnya itu. Yang penting hadir, qadimtum. Oleh karena itu kebiasaan tradisi salafus soleh, ketika Al-Fakir dulu ada di Makkah Al-Mukarramah itu ya, ada di majelisnya Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, kemudian di Syekh Muhammad bin Zain Ismail Al-Yamani, juga di Habib Zain ya, Habib Zain Smith di Madinah. Itu kita hadir saja sudah Masya Allah senangnya luar biasa. Karena rasa mahabbah itu seperti itu. Rasa mahabbah itu rahasia yang biar biasa. Meskipun misalnya kelak adik-adik pelajar setelah misalnya sudah keluar dari sini ya, sudah menjadi alumni, sudah punya keluarga masing-masing, misalnya ada pertemuan alumni itu, apa kalau di sini pertemuan sudah alumni itu ya, Imam Romli ini yang satu zaman dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, itu ketika bertemu dengan teman-temannya itu merasa sangat senang. Karena apa? Ingat kepada gurunya, ingat kepada syekhnya. Syekhnya sudah wafat. Senangnya luar biasa. Kenapa kamu senang? Saya kalau lihat kamu ini ingat guru saya dulu. Lah, ini namanya mahabbah. Mahabbah itu tidak langsung kepada orangnya. Ketemu sama orang-orang yang berinteraksi dengan dia, sama senang. Sama seperti yang lelaki yang sedang jatuh cinta dengan seorang perempuan yang sangat cantik rupawan. Meskipun tak bertemu dengan orangnya, hanya tinggal kerudungnya saja, kerudungnya sudah melebihi orangnya. Ya Allah, ini kerudung saya ingat sama dengan, senang luar biasa. Itu namanya mahabbah. Kenapa sama makhluk, lihat kerudungnya, lihat tudungnya, lihat slipernya, itu sudah senang, sudah bahagia, ya, sudah sembuh rasa rindunya kepada Allah Ta'ala. Di mana rasa mahabbahnya? Majelis-majelis seperti ini mestinya yang menjadikan tambahan mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah juga kepada Allah Ta'ala. Bagian dari mahabbah kepada Allah Ta'ala, mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada ulama, mahabbah kepada majelis-majelis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan kita berkah semua. Amin amin Allahumma. Jadi itu harus keniscayaan kita harus qadimtum pertama ya, harus datang. Apalagi Anda semua ini sebagai orang tua daripada pelajar, itu sangat membantu mental mereka diperhatikan, dukungan secara moral, di samping doanya ya beda-beda kan ya. Kalau doanya sudah nggak usah diekspos, di rumahnya saja minta, ya Allah berikan kami anak yang soleh, berikan anak kami yang bisa menjadi hamba-Mu yang takwa. Begitu doanya yang benar dari orang tua. Bukannya ibu-ibu di Bunda ini doanya itu hanya satu, ya Allah jangan jadikan suami saya kawin lagi. Itu aja, tiap hari doanya seperti itu ya. Jangan, doakan putra-putranya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh solehah. Amin amin Allahumma. Baik, yang pertama itu ya qadimtum. Yang kedua apa? Ijtama'tum. Ada saja yang datang cuma di luar saja. Harus ijtama'tum ya. Harus berkumpul bersama seperti ini. Ada itu saya maaf di dalam itu penat banget ya.
Duduknya lama sekali, belum dimulain acaranya masih lama lagi. Di luar aja sambil makan roti canai di luar, sambil minum teh tarik. Ya, itu belum ijtima' tum, cuman kodintum saja. Harus berkumpul dulu, bertemu dulu. Ya. Anda semua para orang tua dari pelajar di sini ya, itu kodintum datang harus ijtima' tum sama Syekh Ali. Bagaimana anak saya ini, Tuan Guru, tolong didoakan, tolong ya macam-macam lah katakan yang ingin disampaikan. Kalau bahasa Indonesianya itu curhat ya, curahan hati, anaknya bagaimana, perkembangannya bagaimana. Ijtima' tum ini juga apa? Karena apa ya? Karena dalam suatu riwayat itu ya, antara anak dan orang tua itu apabila ini punya guru, maka itu harus ada interaksi masing-masing, harus ada hubungan. Ya. Imam Hanafi ini salah satu mazhab yang 4 itu ya. Itu mazhab pertama malah itu ya, Imam Hanafi. Itu di dalam memuliakan guru dari muridnya, guru dari putranya, itu luar biasa. Bukan hanya silaturahim, tapi dengan sedekah. Ya, suatu ketika dalam suatu riwayat ini ya, Imam Hanafi ini ya, Imam Hanafi, imam besar itu kan, yang pertama ya, mazhab yang 4, tahu semua kan itu. Punya anak ini ya, putra masih kecil. Beliau titipkan ke gurunya Syekh Hamad kalau nggak salah. Belajar pertama, bukan tahfidz saja, itu masih belajar Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Hafal semua kan surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillah, surat Fatihah. Ketika Imam Hanafi ini tahu bahwasanya putranya ini sudah bisa hafal dan sangat fasih dalam membaca surat Al-Fatihah, senang gembira luar biasa. Itu Imam Hanafi seperti itu. Putranya yang masih kecil bisa baca, hafal surat Al-Fatihah saja. Senangnya luar biasa. Apalagi tahfidz Quran 30 juz, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah surga tempatnya. Amin amin Allahumma. Sehingga bukan hanya gembira saja, caranya itu bukan begitu. Salafus soleh bukan mengekspresikan ketika anaknya sukses, bukan hanya saya senang di rumah diam saja, bukan. Beliau langsung datangi ziarah kepada guru dari putranya ya, kalau nggak keliru itu, kalau nggak salah itu Syekh Hamad datang. Ya Syekh, terima kasih banyak, engkau telah menjadikan anak saya ini bisa baca hafal surat Fatihah berkat barokah Anda. Oleh sang guru dikatakan, oh enggak, memang sudah kewajiban saya, amanah saya sebagai ahlul ilmi mengembangkan, menyebarkan ilmu ini, Al-Quran ini kepada sesiapa saja. Tapi begini katanya Imam Hanafi, sebagai apresiasi, sebagai bentuk penghargaan saya karena anak saya sudah bisa surat Al-Fatihah, maka terimalah sedekah dari saya. Sedekah karena Allah Ta'ala. Berapa yang diberikan? 400 dirham, Pak. 400 dinar. Kalau sekarang mungkin itu bisa 10-20 ribu ringgit. Untuk Fatihah saja seperti situ. Di sini berapa Ustadz? 1 bulan Ustadz? 380. Gak pernah itu pun bayarnya telat-telat. Bayarnya terlambat, padahal bukan Fatihah. Imam Hanafi baca surat Fatihah 400 dirham. Kira-kira sekarang itu 50 ribu ringgit. Kalau di sini sampai anak cucunya cukup itu. Akan tapi gurunya ini orang yang mulia karena dia memberikan ilmu karena memang tanpa maksud untuk seperti itu ditolaknya. Janganlah, ini tugas saya, amanah dari Allah Ta'ala. Saya tidak mau terima. Tapi ya Imam Hanafi bukannya malah senang, oh kalau nggak terima ya sudah saya pakai untuk belanja istri saya. Bukan begitu. Terimalah wahai Syekh. Meskipun bukan untuk Anda, tapi ini sebagai bentuk sedekah saya, ta'ziman lil Quran, ta'ziman lil ilmi, ta'ziman
ulama sebagai bentuk penghormatan saya kepada Al-Quran. Anak saya kalau tidak melalui engkau tidak akan mungkin bisa baca Fatihah. Ta'ziman lil ilmi sebagai bentuk pengagungan saya kepada ilmu. Ta'ziman lil ulama, engkau adalah seorang ulama, maka saya tidak bisa membalas apa-apa, cuman ini sebagai bentuk penghormatan. Itu yang benar. Paham ya? Bisa dipaham bahasa Indonesia ya, di Melayu. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan berkah manfaat. Amin amin Allahumma. Lah itu bentuk ijtima'tum, harus kita berkumpul. Ya. Biasakan alhamdulillah ini 1 minggu 1 kali, usbu'ian. Ya. Itu mempererat silaturahim. Ya. Orang yang ahli silaturahim itu panjang umur, rezekinya itu halal barokah. Amin amin Allahumma. Amin amin Allahumma. Apa sudah cukup 2 ini? Tadi qadimtum sudah datang ya, ijtima'tum sudah kumpul lagi. Yang terakhir yang paling utama ini ittasaltum ya. Ada itu qadimtum datang, ijtima'tum sudah kumpul, cuman nggak nunggu sampai diakhiri dengan doa. Belum ada ittisal, belum ada sambungan. Oh saya penat gini, saya sudah datang kan, sudah kumpul kan. Tadi acara panjang banget itu, panjang sekali itu. Acaranya 5 jam, saya dapat 1 jam sudah penat ini. Ke toilet pulang dia. Doa belum selesai, mau'idhah hasanah belum selesai, baca sholawat belum selesai, sudah ijtima'tum saya, sudah kumpul, tapi ini belum ittasaltum, belum ada sambungan, belum ada apa tadi itu sanad yang ittisal, silsilah sampai kepada Rasulullah. Itu harus diselesaikan dengan doa dulu. Oleh karena itu seperti tadi itu, mumpung ya sampean itu datang ke kolam, ke lautan, manfaatkan semua. Bajunya dibawa, itu ya, bawa gayung yang besar. Kalau perlu itu bawa kereta itu, tangki yang besar itu loh, ya, itu dipenuhi nanti airnya mau sing situ, masukin ke airnya, ke rumahnya itu. Manfaat. Sama kita di majelis seperti ini ya. Sama dengan kita datang ke sumber air. Semakin banyak yang kita siapkan untuk mendapatkan air itu, maka semakin banyak hikmah yang akan kita dapatkan. Amin amin Allahumma. Amin amin Allahumma. Nah, itu yang pertama. Mungkin saya tak panjang lebar ya, karena hari ini masih ada 6 acara itu ya. Kemudian ini yang tak kalah pentingnya juga itu ya. Salah satu ini dalam satu riwayat panjang, cuman saya singkat saja. Ilmu ini memang dasar dari sesuatu, segala sesuatu yang kita kerjakan, amalkan di dunia. Oleh karena itu ada ungkapan itu, al ilmu qablal amal, gitu ya. Suatu ketika itu ini riwayat, dan riwayat ini dinisbatkan kepada Syekh Ibnu Atha al-Iskandari, Sahibul Hikam. Mafhum kalau Syekh Ali bin Umar ini ya. Itu kitab yang sangat terkenal sekali, sampai sekarang itu terus dikaji-kaji, ada syarahnya luar biasa itu ya. Cerita hikayah ini dinisbatkan kepada beliau, Syekh Ibnu Atha al-Iskandari. Suatu ketika ada seorang muridnya, santrinya, pelajarnya datang kepada beliau. Karena apa? Karena sang murid ini merasa apa? Sangat kagum, takjub kepada gurunya. Gurunya itu selalu senang, bahagia dalam keadaan apapun. Ya. Kalau kita kan enggak. Senang itu gembira, tersenyum, tertawa, tersungging itu kalau lagi dapat duit. Kalau lagi itu tagihan kredit macet ya. Kalau lagi itu apa banyak hutang, macet tak bisa bayar, masam, mukanya masam. Lah itu berarti belum bisa seimbang. Ini Syekh Ibnu Atha al-Iskandari luar biasa. Dalam keadaan bagaimanapun dia sama, stabil namanya itu. Ketika mendapatkan musibah dia biasa tenang saja, mendapatkan rezeki dia biasa tidak berlebihan, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang betul kan seperti itu. Apalagi yang ini ya, para orang tua ini itu nanti berkeluh kesah gara-gara waduh ini saya nggak bisa anak saya. Jangan begitu. Kalau malaikat sampai nanti lapor kepada Allah Ta'ala, ya Allah ini ada orang tuanya
pelajar ini mengeluh gara-gara ini tak bisa bayar untuk anaknya yang jangan-jangan nanti oleh Allah Ta'ala sudah biar jadikan dia bankrupt, jadikan dia miskin. Bagaimana ayo? Orang yang mencari ilmu, talibul ilmi itu rezekinya dua. Kalau makhluk manusia ini rezekinya satu umum, itu sama dengan rezeki kita yang kita dapatkan. Rezekinya orang non muslim, orang kafir, orang musyrik, itu sama. Tapi khusus talibul ilmi ini dua. Ada rezeki yang umum, ada rezeki yang khas. Rezeki yang umum itu kepada semua makhluk dapat semua. Yang penting namanya makhluk lah. Yang nomor dua khusus karena dia statusnya sebagai talibul ilmi. Ada ini rezeki tambahan. Kenapa engkau berkeluh kesah? Dijadikan alasan, ya Allah saya nggak bisa ini begini. Sedekah ke masjid nggak bisa ya Allah. Potong untuk biaya anak saya. Bagaimana itu untuk kebaikan? Kalau malaikatnya itu yang jadi saya jadi malaikat, itu saya coret semua itu. Blacklist semua itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Syekh Ibnu Atha Al-Iskandari ini stabil sehingga salah satu muridnya, santrinya, pelajarnya datang. Ya Syekh, saya ingin suatu amalan atau mungkin zikiran dan semacamnya agar supaya bisa menjadi seperti Anda. Anda kelihatan ini dalam segala sesuatu itu selalu bahagia, selalu senang. Tak pernah saya lihat Anda itu sedih. Tak pernah saya lihat Anda itu susah, padahal saya tahu Anda itu terkena musibah. Ada yang bagus seperti itu. Ya, kita kehilangan pekerjaan saja itu sudah seperti kiamat. Ya, suaminya stroke itu kayak mau bunuh diri. Ya, ini bukan ciri khas orang Islam. Itu tanda-tanda dalalah ala dhafil iman. Tanda-tandanya orang iman ketika ada musibah dia seakan-akan sudah berputus asa, malah suudzon, ya, buruk prasangka kepada Allah Ta'ala. Yang betul jangan buruk prasangka kepada Allah, buruk prasangkalah kepada dirinya. Ya Allah, kenapa saya dibikin stroke padahal saya sudah sholat, sudah sedekah? Bukan begitu. Wah, ini saya stroke karena mungkin saya ini makan uang riba. Mungkin saya ini kerjanya kurang, saya tipu-tipu. Introspeksi, muhasabah. Dirinya yang disuudzoni, buruk sangka kepada dirinya, bukan buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Paham? Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Syekh Ibnu Atha Al-Iskandari begitu, senang, nggak kelihatan dia sedang susah. Akhirnya si murid ini, ya, si pelajar ini bertanya kepadanya itu. Ya, minta amalan bareng ala zikiran khusus seperti itu. Akhirnya dijawab oleh Syekh ini, saya ini bisa seperti ini bukan karena amalan atau zikiran khusus bagaimana. Engkau akan mencapai ketingkatan seperti ini, stabil, ya, bahasanya Indonesia itu stabil. Artinya entah dia dapat musibah atau kenikmatan dari Allah Ta'ala itu biasa, ya, stabil begitulah. Kecuali engkau lakukan 3 perkara. Ini mungkin bisa menjadi bahan renungan, catatan, motivasi bagi kita, terutama yang sering dapat musibah itu, agar tidak menyalahkan malaikat, tidak menyalahkan Allah Ta'ala. Pertama, ayo, saya bisa seperti ini, hidup selalu senang, bahagia, menghadapi apapun keputusan takdir dari Allah Ta'ala. Karena apa? Pertama itu apa? Buka matamu. Sang murid, ya, buka matamu. Sang murid heran, waduh, Syekh ini bagaimana? Ini tahu apakah yang saya tanyakan ini, tajuk yang saya tanyakan ini apa paham apa enggak? Saya nanya ini musibah, kesenangan kok bisa sama? Suruh buka matanya. Loh Syekh, ini karena muridnya ini cerdas lah. Ya, kalau nggak tahu ya tanya, kan begitu kan? Miftahul ilmi as-su'al. Kunci dari ilmu itu adalah bertanya. Jangan malu. Malu bertanya, sesat di jalan. Ya, sekarang ada map, jadi saya nggak sesat di sini. Ada Waze begitu. Nggak usah tanya sama, cuman kan tanya juga namanya itu. Ya. Apa itu? Buka matamu. Sang murid mengatakan, ya Syekh,
Saya selalu membuka mata saya. Kalau saya tutup, terpejam, nggak bisa lihat apa-apa. Saya itu terbuka, terpejam mata saya. Saya tutup mata saya kecuali ketika saya tidur. Ketika saya tidur baru saya tutup mata saya. Akhirnya sang guru dengan tersenyum, bukan begitu maksudku. Maksudnya buka matamu lebar-lebar itu tadi itu al-ilmu qoblal amal. Al-ilmu qoblal amal. Catat besar-besar ini. Tips pertama untuk mendapatkan kerizaan kita atas takdir Allah Ta'ala, mau tidak mau, pertama al-ilmu qoblal amal. Segala sesuatu yang kamu amalkan, kerjakan di dunia ini, jangan melalui logika saja, jangan melalui pikiran saja, tapi apa? Harus landasan kondisinya sebelum beramal itu harus punya ilmu. Dasar sesuatu itu adalah ilmu di dalam beramal. Banyak orang merasa cerdas, merasa pintar, tapi bukan ilmu dia yang pakai. Bukan ilmu yang dia pakai. Sehingga apa? Ya, bagaimana? Semangat pun, semangat untuk ibadah tanpa ilmu, ini kadang-kadang sia-sia, bahkan menambah dosa. Coba bayangkan yuk, saya ini seorang muslim, tidak usah ngaji lah, saya tahu yang penting sholat 5 waktu lah. Subuh dia sholat. Subuh ini saya semangat. Dari jam 9 malam saya tidur. Bangun subuh ini. Segar bugar. Kenapa ya? Karena dia tak punya ilmu. Kenapa ya subuh ini yang mestinya ini banyak rakaatnya kok cuma 2? Sudahlah, saya sedang semangat ini. Akhirnya dia sholat subuh 20 rakaat. Dia pikir kalau 20 rakaat pahalanya akan besar. Ini namanya amal tanpa ilmu. Dia sholat Jumat di masjid, sedang jam ya, crowded, banyak orang itu, khawatir dia nanti batal. Datang ke tempat wudu, saya mau wudu 5. Loh kok 5? Nanti kalau batal tinggal 4. Kalau nanti ketiduran masih tinggal 3. Misalnya kentut 2 kali pun masih ada 1. Lah itu namanya ya baguslah dia sholat Jumat di masjid, cuman yang wudu 5 kalinya ini loh. Sholat subuhnya 20 rakaatnya itu loh. Itu dari mana itu? Ya mau tidak mau harus ada ilmu. Itu nomor 1. Bukannya dengan kesemangatan beribadah malah dia mendapat dosa. Saya tanya hukumnya, sholat subuh itu nggak usah 20 rakaat. Ya 2,5 aja itu, ditambah setengah saja itu sudah dosa. Nggak usah 20. Mana ada riwayat Rasulullah sahabat sholat subuh sampai 3 rakaat? Nggak ada itu. Gara-gara dia bodoh, tak punya ilmu. Itu pertama. Nomor 2, orang yang tidak punya ilmu ini akan sangat mudah sekali bagi setan iblis untuk menggoda. Makanya kan ada ungkapan itu, setan ini, iblis ini akan lebih senang itu menggoda ahli ibadah tapi bodoh daripada ini ahli ilmu meskipun dia itu sedang tidur. Ya. Ada ungkapan juga kan, tidurnya ulama itu ibadah. Nah, seperti itu ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, kisah yang sangat terkenal itu ya. Ada setan itu senang sekali kepada orang yang ahli ibadah tapi bodoh tanpa landasan ilmu. Itu ada riwayat itu. Enggak apa-apa Ustadz, ini dilanjutkan. Boleh ya, boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, izin maktum, jangan itasalum, jangan buyar dulu ya. Sabar, insyaallah barokah semua manfaat. Amin amin Allahumma. Itu ya kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di zaman beliau itu ada setan menggoda seorang ahli ibadah tapi dia bodoh. Tiap malam dia tahajud, siangnya puasa. Merasa sudah saya ini sudah ahli ibadah. Saya ini nanti kalau mati surga emang punya emakmu. Akhirnya suatu ketika malam-malam jam 2, jam 3 malam ketika dia ibadah tahajud itu datang setan. Iblis ya, tapi iblis ini mengaku dia malaikat Jibril.
Kalau kita kalau dari murid pelajar IMTAS nggak mungkin itu, bagaimanapun itu ada setan jin. Saya malaikat Jibril datang ke kamu pulang saja, sudah alim bebas, langsung salam dari Rasulullah. Tak ada yang percaya kan, karena punya ilmu. Ada seorang ahli ibadah itu di zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu ahli ibadah, cuman nggak punya ilmu, bodoh dia. Tiap malam tahajud, siang puasa. Suatu malam didatangin iblis, wahai ahli ibadah kamu, padahal dia sama sholat, karena ada panggilan itu dia batalkan sholatnya. Sudah dosa kan itu, membatalkan sholat, meskipun sholat sunnah itu kan nggak boleh dibatalkan. Malah kalau imam pendapat madhab Hanafi itu orang puasa sunat dibatalkan itu wajib diqodho itu. Makanya kalau mau puasa sunnah Senin Kemis itu pikir-pikir dulu bisa apa enggak. Kalau nggak bisa melanjutkan itu nanti siang saya niat lillahi ta'ala puasa Senin Kamis hari Senin jam 12 siang itu dijemput datang ada kenduri makan sate begini dibatalkan. Wajib qodho itu kalau Imam Hanafi ya. Ini datang iblis menggoda, wahai kamu yang sedang tahajud. Oh iya, ketahuilah saya malaikat Jibril. Masya Allah, ternyata saya ini sudah sampai wusul ilallah. Itu kan, karena dia bodoh tanpa ilmu. Saya mendapatkan tugas khusus untukmu dari Allah Ta'ala. Percaya saja. Pikirannya, saya didatangi malaikat Jibril, berarti saya sudah satu level, sudah setingkat dengan Muhammad. Mungkin ini saya mendapatkan nubuah, akan dijadikan seorang nabi. Pikirnya begitu. Saya malaikat Jibril. Ya, labbaik malaikat Jibril. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Saya sampaikan salam dari Allah Ta'ala. Oh iya, waalaikumsalam. Allah Ta'ala di waalaikumsalamin. Akhirnya Allah Ta'ala tahu ibadahmu. Kamu ini ahli ibadah siang puasa, malam tahajud. Jadi bagaimana? Diterima. Bukan hanya diterima, sudah cukup. Ibadahmu ini sudah cukup. Bahkan Allah Ta'ala memberikan salam kepadamu, semenjak malam ini kamu bebas, tak usah ibadah. Bahkan kamu diperkenankan untuk berbuat maksiat. Kamu tak usah sholat, boleh berzina, boleh mencuri, dan lain sebagainya. Surgamu sudah ada di dunia. Alhamdulillah. Karena tanpa ilmu, akhirnya yang semula dia ingin ibadah, taqarrub ilallah, karena godaan iblis. Tanpa ilmu akhirnya sesat. Senang iblis, setan luar biasa menggoda yang seperti ini. Akhirnya dia nekat untuk menggoda. Barangkali saya bisa menggoda Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini Sultanul Aulia ini, rajanya waliullah. Datang seperti itu. Biasa Syekh Abdul Qadir Jailani juga ibadah juga, cuman ini sudah ada landasan ilmu. Datang itu di situ ya. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, saya malaikat Jibril, salam dari Allah Ta'ala, kamu tidak usah ibadah. Malaikat Jibril Syekh Abdul Qadir Jailani langsung dia, kamu ini kurang ajar. Dia ambil terompahnya, selipenya, itu dilemparkan ke iblis yang mau Jibril. Jibril apa kamu? Jibril ini nggak akan turun lagi setelah wafatnya Rasulullah. Ini kan ilmu. Ini nggak tahu ilmu, dikira Jibril datang. Padahal itu kan ada keterangan itu. Setelah wafatnya Rasulullah, Jibril ini tidak akan turun lagi. Sudah selesai, les tugasnya. Ya lari tunggang langgang itu iblis. Itu perbedaan orang ahli. Sama-sama ahli ibadah. Yang membedakan satunya orang bodoh tanpa ilmu, satunya ada ilmu. Oleh karena betul sekali katanya Syekh Ibnu Atha Al-Iskandari, al-ilmu qoblal ilmu dulu baru kita siapkan anak-anak kita, pelajar-pelajar kita di IMTAS ini untuk menimba ilmu ya semaksimal mungkin, sehingga nanti setelah ada di masyarakat mereka sudah kawin berkeluarga, itu tidak mudah digoda, dirayu oleh setan. Amin amin Allahumma.
Ini yang dimaksud buka matamu itu, bukan begini terus, bukan. Al ilmu qablal amal, gitu kan? Itu yang pertama ya, ingat. Yang kedua, kamu kerjakan agak ini kan tajuk tadi itu ya. Pertama, kenapa? Ingin selalu senang di dunia, meskipun dalam keadaan musibah susah, tapi tetap senang, tidak tampak begitu. Pertama, al ilmu qablal amal. Yang kedua apa? Kamu setelah mendapatkan ilmu ini harus selalu meminta kepada Allah Ta'ala untuk mendapat hidayahnya, petunjuk. Karena banyak orang punya ilmu tapi belum dapat petunjuk, akhirnya sesat juga, tersesat juga. Sama dengan orang itu, dia ilmunya sih sudah diploma, sudah tahfiz, bahkan sudah mondok, sudah belajar ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Yaman, ke Mekah, ke Maroko. Tapi belum dapat hidayah. Akhirnya ilmu dijadikan bahan untuk mendapatkan duniawi. Oleh karena itu, kita harus membiasakan di sini zikir-zikirnya banyak ya. Syekh ya. Alhamdulillah. Rotibul Atos, Masya Allah, itu. Untuk mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Ta'ala, ma'unah dari Allah Ta'ala, agar supaya ilmu yang kita dapat itu barokah, manfaat. Yahdillahu lidorihi man yasha'. Allah Ta'ala akan berikan hidayah dengan nur cahayanya man yasha' kepada orang-orang yang dia kehendaki. Siapa orang yang minta hidayah? Kalau kita tidak minta, bagaimana? Ihdinas siratal mustaqim, kita baca minimal berapa itu? Satu hari berapa kali itu? Ingat, itu dalam rangka minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Seseorang yang sudah punya ilmu tapi tidak mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala, maka kebijakan-kebijakannya, misalnya dia menjadi seorang pemimpin, maka kebijakan-kebijakannya itu hanya olah spekulasi saja. Spekulasi, tebak-tebakan dari ilmunya. Oh, ini begini saja. Beda kalau dari ulama-ulama kita dulu, ketika dia bingung ini kebijakan, keputusan bagaimana, minta petunjuk istikharah kepada Allah Ta'ala, sehingga mendapatkan ilham. Ini yang namanya petunjuk. Paham gitu? Paham. Jangan merasa saya sudah alim, sudah tahfiz gini, cuman tidak dapat hidayah. Loh, coba yang membunuh Sayyidina Ali itu siapa? Abdurrahman bin Muljam itu hafal Al-Quran dengan tafsir-tafsirannya, cuman itu nggak bisa menafsiri. Hafal Al-Quran itu, tahfiz itu. Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena nggak mendapat hidayah seperti itu nasibnya. Menafsirkan dengan sembarang tafsiran yang tidak sesuai dengan metode tafsir dari Rasulullah, metode dari tafsir dari sahabat. Akhirnya seperti itu. Ilmu ini saja nggak cukup, harus disertai hidayah dari Allah Ta'ala. Salah satu untuk menjemput hidayah dengan tersebut adalah memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah di sini menurut ini Syekh Ali bin Umar itu sudah ada zikiran-zikiran khusus ya Ustadz ya. Ba'da subuh mungkin, ba'da asur mungkin, ba'da maghrib mungkin itu. Itu juga jangan hanya putra-putranya saja, ibu-ibu, bapak-bapak ini di rumah juga. Oh, saya sedang menstruasi, nggak bisa berhalangan. Kan mana zikiran-zikiran yang lain, sholawat ke atau apa ke, diamlah saat itu, jangan main TikTok melulu itu. Gimana itu ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Zikir kepada Allah salah satu kunci untuk mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Dan fungsi dari zikir ini dalam menurut perspektif Torekoh, perspektif tasawuf itu ada 3 juga. Mungkin dicatat juga ini. Faedah dari zikir itu, pertama apa? Untuk kesinambungan hati kita ini. Allah Ta'ala berfirman, warabatna ala qulubihim, warabatna ala qulubihim, dan kami ikatkan hati-hati mereka, pada hati-hati mereka apa ya, semacam mahabbah kepada Allah Ta'ala. Dari ketika hati kita ini sudah terikat, maka akan teguh pendirian. Warabatna ala qulubihim, dan kami teguhkannya, kami ikat itu atas hati-hati mereka. Ini faedah yang pertama dari zikir. Maksudnya diikat, robatna itu ya, diteguhkan maksudnya. Teguh apa? Teguh imannya. Teguh apanya? Teguh akidahnya. Teguh tauhidnya.
teguh memegang syariat. Yang namanya haram sampai kiamat haram. Kan ada itu, ini nggak sesuai dengan zaman. Dulu haram, sekarang nggak boleh lah. Ini dingin, ini minum khamr sedikit aja lah kita ke musim dingin. Wah ini riba, ini bangkai eman ini kan. Sayang ini ada binatang ini nggak disembelih, ayo kita makan. Ada undangan makan bersama daging babi, enak banget. Haram. Oh sekarang kan beza. Haram selamanya sampai kiamat. Salah satunya untuk menguatkan itu, akidah itu, apalah dengan banyak berzikir. Murabatna ala qulubihim. Teguhkan Allah, teguhkan hati-hati kita. Berapa banyak itu ahli ilmu itu tapi tidak menggunakan ilmunya, malah pura-pura dia nggak tahu hukumnya. Sebenarnya hati kecilnya tahu ini haram, tapi situasi menjadikan dia harus memberikan kebijakan seperti ini. Itu yang kita persiapkan kepada putra-putra kita kelak setelah mereka mempunyai anak, istri, cucu ila yaumil qiyamah, insyaallah barokah. Amin amin Allahumma. Yang pertama ya, singkat saja, apa itu? Meneguhkan hati kita itu keutamaan berzikir. Nomor dua apa? Untuk menambah, memperkuat ya, menambah cemerlangnya sinar keimanan kita. Allah Ta'ala bersabda, nurun ala nur, ya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Apa maksudnya itu? Mungkin ini banyak yang hanya bersastra saja. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maksudnya apa? Ini adalah salah satu faedah zikir, Pak. Menurut ini ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama torekoh, salah satu manfaat faedah hikmah dari banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Berzikir itu apa ya? Yang paling afdal, utama ya zikir itu Al-Quran lah. Dari awal sampai akhir itu Al-Quran. Tapi di samping itu kan banyak ada itu tasbih subhanallah, subhanallah, tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, takbir Allah akbar, sholawat dan lain sebagainya. Rotibul atos, rotibul haddad, hizib bahar dan lain sebagainya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya sudah ya, apa yang sudah merasa enak selasa dalam hatinya sudah lanjutkan saja istiqomah. Tuh ya. Tuh. Tapi salah satu faedah dari zikir ini adalah nur ala nur, menguatkan cahaya, cahaya di atas cahaya. Maksudnya bagaimana? Kita beriman, cuman kita tidak bisa mengukur iman kita itu nilainya berapa. Misalnya kalkulasi ya, iman itu ada 10, kita itu ada di level angka berapa? Ada yang tahu? Tak ada kan? Kalau ada yang tahu berarti dia itu merasa tahu. Merasa tahu sendiri. Saya ini sudah sholat zikir. Oh, kalau memang itu peringkatnya sampai 10, mungkin saya 9,5. Oh, ini bagaimana ini? Jangan-jangan itu minus 0. Minus 4. Nur ana nur begini maksudnya. Cahaya di atas cahaya maksudnya seperti ini ya. Misalnya ya. Misalnya kita itu ada dalam suatu bilik malam hari, sedang hujan, mati lampu. Apa kok lampu di sini? Listrik itu apa di sini? Sama, lampu. Ustaz, lampu mati semua ini. Malam hari, hujan, gelap, gulita, bukan malam bulan purnama, mati lampu, gelapkan. Jangankan melihat teman kita, tangan kita pun tak bisa kita lihat. Karena dia punya handphone gitu, dihidupkan itu senternya itu, hidupkan. Cuman kecil, temaram, redup. Tapi sudah merasa bisa melihat, lumayan daripada gelap gulita. Paham? Paham gitu? Ya. Iman juga seperti itu. Maksudnya bagaimana? Ketika kita merasa gelap, ada setitik sinar saja, 5 watt saja. Sedikit dari sinar handphone kita saja, kita bisa melihat. Kadang-kadang orang sudah merasa puas dengan itu. Cukuplah, yang penting saya sudah melihat istri begini. Nggak bisa lagi. Istrinya pun itu yang nggak cantik kelihatan cantik itu, gara-gara gelap gitu. Sedikit. Padahal banyak gatal-gatalnya. Tapi ketika ini keluar itu, di kamar itu memang gelap. Keluar ke ruang tengah, itu ada lampu 10 watt. Lebih terang lagi. Saya tadi kalau bahasa Indonesianya, bahasa Jawa itu nginceng itu begini ya.
Lihat situ man begini. Kayak baca Quran itu ya, yang sudah tua-tua itu, lagi kepada kacamata seperti saya. Tuh mau lihat begini itu. Bisanya sih bisa. Cuman ketika lebih terang maka lebih jauh begini. Ya. Ketika di dalam kamar dia bisa melihat, cuman agak gelap sedikit. Keluar rumah sedikit terang lagi. Keluar ke jalan terang lagi. Kok jalan tol, lebih terang lagi. Apalagi kalau siang hari jam 12, jam 1, matahari di atas mata kita itu lebih terang. Iman juga seperti itu. Kita merasa saya sudah iman kok. Itu mungkin ada di dalam kamar itu terang. Dikuatkan lagi dengan apa? Zikir. Coba istiqomah dawamkan zikir, insya Allah 1-2 bulan, 1-2 tahun akan tentram lagi, tenang lagi hatinya. Itu yang dimaksud nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Bisa kita bayangkan sekelas Syekh Ibnu Al-Askandari. Mungkin beliau itu sinarnya seperti jalan tol. Sehingga sudah nggak terasa lagi, nggak ada kegelapan dalam hatinya. Saya mau dikasih musibah kayak sini, udah senang terang benderang imannya. Saya mau dimatikan istri saya, nggak apa-apa, kawin lagi. Lo selama bersanda ya, kalau di Indonesia memang bisa begitu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya dimatikan orang tua saya. Mudah-mudahan saya jadi anak soleh. Berta Allah maghfirlaha. Rabbi firli wali wadayya. Bukan menangis di atas kuburannya. Boleh sih menangis, cuman jangan lama-lama. Ini namanya nur ala nur. Apa kuncinya? Banyak berzikir ibu-ibu. Berzikir ibu. Ya. Jangan itu sholat jemaah di masjid. Habis sholat, assalamualaikum salam. Pulanglah, tiktokan lagi. Baca Quran, baca sholawat. Dari maghrib sampai Isya, jangan keluar iktikaf lah, baca Quran, dengarkan ada itu kuliah maghrib, kuliah subuh. Ini dalam rangka untuk meningkatkan cahaya itu ya, agar supaya kita tidak ada di dalam bilik saja, tapi di luar jalan yang terang seperti itu. Ini yang kedua ya. Jadi pertama tadi ingat lagi, al ilmu qabla al amal. Nomor 2 itu selalu minta petunjuk hidayah dari Allah Ta'ala. Salah satunya dengan berzikir. Berzikir ini apa fungsinya? Warabatna ala qulubihim ya. Nomor 2 apa? Nur ala nur. Yang ketiga apa? Menambah keyakinan kita. Zikir maknanya ini pertama tadi itu apa? Warabatna ala qulubihim, meneguhkan kita ya. Hati kita menjadi teguh. Nomor 2 apa? Nur ala nur, memberi cahaya yang lebih terang dari iman kita. Yang ketiga apa? Menambah keyakinan kita. Jangankan kita sebagai manusia biasa seperti ini, sekelas Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini masih diperlukan keyakinan lagi, diberikan keyakinan oleh Allah Ta'ala. Apa? Ulama mengatakan ini dalam ayat itu, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal mungkinin. Dan begitulah Allah tampakkan, saya tampakkan kata Allah kepada Ibrahim apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang ada di langit dan bumi, waliyakuna minal mungkinin, dan supaya dia Nabi Ibrahim menjadi orang-orang yang keyakinannya kuat. Beza orang yang ragu-ragu, yang was-was dengan yang yakin. Yakin ini sama dengan iman. Iman itu apa? Percaya. Percaya, iman itu apa? Percaya ya, iman itu apa? Simpelnya ya, bahasa simpelnya. Iman itu apa? Percaya sepenuhnya, yakin meskipun tidak melihat. Saya mau tanya, ada yang pernah lihat surga? Ada? Surga dunia ada ya? Di rumahnya itu. Pernah yang melihat malaikat? Tidak ada. Pernah ada yang melihat neraka? Tak ada kan? Tapi percaya? Percaya. Ini namanya iman. Nah, iman ini sangat identik dengan keyakinan. Oleh karena itu dalam perspektif Torekoh itu ya,
Tasawuf itu yakin itu ada 3. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ya, ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin atau hakikatul yakin. Bukan 4, 3 ya. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Hakul yakin ini dengan hakikatul yakin ya satu lah itu ya. Satu itu, bukan lain itu ya. Ilmul yakin ini bagaimana? Ini tingkat keyakinan yang paling rendah. Misalnya seperti apa? Kita dengar itu berita ya. Oh, sekarang di Mekah sedang ada orang haji. Kita dengar, yakin. Oh iya, pantas. Wong sekarang tanggal 9 Arafat. Orang itu pada wukuf semua. Yakin kan? Tapi yakinnya ya yakin apa ya? Karena berita, kabar. Nggak melihat secara langsung. Misalnya sekarang yang tidak bisa hadir ke IMTAS, itu kan tahu di rumahnya. Oh, sekarang jam 12:15 di IMTAS ada kajian ilmiah. Yakin mereka, cuman tidak mau ke sini karena malas, datang ke Kenduri atau nonton film Wagam gitu ya. Seperti itu. Tapi yakin ada. Itu namanya ilmu yakin ya. Keyakinan yang tingkat paling bawah. Di atasnya lagi ada ainul yakin. Ainul yakin ini ada lebih kuat lah. Kalau ilmu yakin itu seperti ini. Oh, sekarang itu Siti Nurhaliza ada di Indonesia, di Jakarta. Sekarang dia percaya kan. Nggak usah lihat di streamingnya aja. Sudah ada kabar itu ya di Google, Siti Nurhaliza sekarang sedang show di Jakarta. Percaya. Kecuali ini kok bicaranya hoax gitu kan. Beda lagi. Yang penting sudah ada yakin. Saudara saya sekarang lagi ada di Mekah, sedang melaksanakan umrah. Yakin. Berita, warta saja. Ada tingkat keyakinan yang paling rendah. Di atasnya ada ainul yakin. Ainul yakin itu apa? Bisa melihat. Jadi misalnya kita datang ke Masjidil Haram, ke Ka'bah ya. Mudah-mudahan kita ditakdirkan sampai ke sana semua. Amin amin Allahumma amin. Sampai dari luar, dari hotel pelataran itu ya, di Burj Tower itu ya, Zam-Zam Tower misalnya, sudah kelihatan itu Ka'bahnya, tapi dari jauh. Melihat itu namanya ainul yakin. Melihat cuman tak bisa menyentuh. Sama saya dengan yang ibu-ibu itu ya, lihat semua bercadar. Saya melihat ainul yakin, cuman tak bisa menyentuh karena haram. Ya, coba tidak haram saya sentuh semua itu. Allahumma shalli Muhammad. Itu ainul yakin. Beza kan sama yang tadi. Oh, ini saya Siti Nurhaliza ada di Indonesia. Cuman dengar saja. Nggak percaya saya. Akhirnya ke Jakarta benar itu. Lihat Siti Nurhaliza sedang shopping di Plaza Jakarta Senayan. Oh iya itu. Malah difoto, di-spread jadi paparazzi dari jauhnya. Cuman nggak bisa ngomong, nggak bisa cakap, nggak bisa salam-salaman. Itu namanya ainul yakin. Yang paling sempurna ini apa? Hakul yakin atau hakikatul ya. Dia datang ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, bukan hanya melihat tapi menyentuh, bahkan dia mencium Hajar Aswad. Ketemu sama syekh, sama seseorang, bersalaman bahkan bercakap-cakap. Ini yang namanya hakul ya. Kalau sudah seperti itu apalagi yang diragukan. Lah untuk mencapai kepada yakin itu hakul ainul yakin, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin atau hakikul yakin. Apa caranya? Banyak berzikir. Ini kan masih bab zikir ya. Fungsinya zikir itu. Lah ketika sudah kita enggak usah ke hakul yakinnya lah. Ilmul yakinnya aja. Sudah setan enggak bisa menggoda kita. Karena apa? Kekuatan zikir ini melebihi CCTV, melebihi detektor, melebihi vaksin COVID. Vaksin COVID aja sekarang banyak masih kena. Saya punya teman di Brunei Darussalam, sudah divaksin 5 kali. Hari ini dia kena Omicron satu keluarga. Itu dunia. Tapi dengan kekuatan berzikir, setan ini nggak masuk-masuk. Ya, itu benar-benar antibody. Itu yang namanya vaksin itu. Vaksinnya apa? Agar supaya
virus setan iblis gak masuk kepada kita, vaksinnya adalah banyak berzikir. Itu. Waliyakuna minal mukminin. Kalau sudah kita yakin, siapa yang membuat kita akan was-was, ragu-ragu? Tak ada. Tak bisa. Kamu jangan sholat banyak-banyak, sedekahnya sedikit saja lah. Untuk saya lah, banyak utang. Mau beli ini. Enggak, saya yakin ini. Karena ilmu dari Imtas begini. Dijelaskan begini. Yang sabilillah itu seperti ini. Kalau itu bukan, yakin. Salah satunya di samping mencari ilmu itu adalah dengan banyak berzikir. Mudah-mudahan kita dibangkitkan kelak sebagai orang-orang yang ahli zikir. Amin amin Allahumma. Itu nasihat yang kedua dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, pertama al ilmu qabla amal, nomor dua itu adalah menjemput, selalu minta hidayah dari Allah Taala dengan cara berzikir. Yang terakhir wahai muridku, yang terakhir ini apa? Agar supaya kamu itu bisa senang, selalu bahagia, mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala, baik itu berupa musibah atau kesenangan, supaya sama. Apa? Yang terakhir, buka mata hatimu. Buka, jangan tutup. Loh, kalau dibuka kan nanti saya mati. Itu operate namanya. Buka mata hatimu. Kalau tadi kan buka mata ininya, maksudnya ilmu kemat. Yang terakhir ini ya, ini yang sulit juga sih. Buka mata hati kita. Caranya bagaimana? Banyak di antara manusia sudah mendapatkan ilmu, tapi mata hatinya belum dibuka. Apa sih maksudnya mata hati dibuka? Saya analogikan seperti ini. Misalnya Anda semua menjadi orang yang kaya raya, dermawan. Amin amin Allahumma. Membuat istana ya yang besar sekali. Ada berapa tingkat itu? 10 atau 20 tingkat. Setelah selesai itu Anda undang semua, jemput semua tetangga-tetangga untuk tasyakuran. Dibikin undangannya. Kalau di sini jemputan. Udah dari bentuk dari jemputannya, undangannya saja itu sudah mahal sekali. Orang-orang senang karena yang bikin rumah ini adalah orang kaya dermawan. Senang salah. Ada kenduri tasyakuran, selamatan di rumahnya. Ini minimal nanti saya dapat berkah, dapat ini, makan banyak begini, ada amplopnya juga begini. Senang luar biasa. Kurang 3 hari dia sudah persiapkan baju mana ini yang akan saya pakai. Padahal kalau ke masjid dia cuma pakai t-shirt aja gitu. Menghadapi manusia seperti itu persiapan 3 hari 11 ya itu. Akhirnya dia berangkat hari hanya kenduri jam 1 siang. Ya, rumahnya luar biasa, tapi hatinya jadi kecut. Hatinya menjadi kecil, tidak berani masuk ketika melihat itu rumah dijaga. Waduh, mau masuk bagaimana ini? Radius area 1 kilometer sebelumnya sudah ada anjing. Di situ ada security. Ada detektor, takut dikira teroris, bawa bom. Ada pagar lagi. Maunya itu apa? Ribet lah masuknya. Nggak seperti kok Imtas langsung dibuka. Alhamdulillah, Masya Allah. Akhirnya dia pulang. Sudah, tak apa-apa, saya tak makan roti tanai aja di rumah. Daripada seperti ini. Lah, hati kita juga seperti itu. Sudah mendapat ilmu banyak, tapi masih tertutup seperti rumah tadi. Nggak usah pakai CCTV lah, nggak usah pakai detektor lah, nggak usah pakai anjing lah. Buka lah. Terima, amalkan, usah amal ini bagaimana? Banyak di antara kita itu ya, yang perempuan alhamdulillah di sini bukan hanya pakai tudung tapi juga cadar. Ini identitas Islam, bukan tradisi Arab. Identitas Islam itu begitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Amin amin Allahumma. Ada itu kalau di negeri saya itu masih banyak ya, di Indonesia itu. Sudah dia dari pesantren, sudah belajar. Tahu dia kalau buka aurat itu hukumnya dosa. Ditanyakan, kamu ini orang apa? Non muslim atau muslim? Saya muslim asli. Sholat. Kok nggak pakai kerudung? Saya belum siap. Yang penting hatinya pakai kerudung. Hati pakai kerudung gini diikat begitu. Nah itu contohnya hatinya masih belum dibuka.
Sudah kaya raya dia, wajib untuk haji, dosa. Kenapa kamu belum haji? Wah, masih muda lagi, belum haji lah. Nanti kalau sudah usia 60 dan 70. Iya kalau hidup, kalau umur 40 sudah tewas mau kemana? Ini namanya masih belum. Ada banyak itu ketika dia sehat, diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, tak mau bulan puasa, dia tak mau tarawih, tak mau tadarus. Ketika sudah stroke dia, asalkan saya sembuh saya mau tarawih. Loh kenapa dulu waktu sehat gak mau tarawih? Ini penyesalan bagaimana? Saya nggak paham itu. Penyesalan apa? Bagaimana? Minta maklum ke malaikat atau bagaimana itu? Dulu waktu sehat kemana kamu? Setelah stroke, setelah nggak bisa ngapa-ngapain, pengen ke masjid, merepotkan semua orang. Orang sedang husuk-husuk dia kentut, masih bisa dia tandas lagi. Dulu waktu sehat kemana? Waktu sehat gak mau belajar Al-Quran, setelah matanya rabun itu gak bisa melihat, alasan saya tak bisa melihat lah, sudah dengerin saja, dengerin kaset saja. Ya beda, bukan berzikir namanya itu. Itu yang dimaksud buka mata hati, amalkan ilmu kita, insya Allah manfaat dunia akhirat. Amin amin Allahumma. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesibukan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang telah kalian sumbangkan akan digantikan oleh Allah dengan gantian yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz Adi bin Omar selaku mudir Qaryatul Madinah Al-Islamiyah di Tahfidzil Quran wal Ulumid Diniyah. Singkatan bagi nama tersebut ialah QIU Dalwa. Di kesempatan ini saya ingin kongsikan usaha murni sedang kami jalankan, iaitu sebuah pembinaan perkampungan Islam Daril Madinah, perkampungan Islam Kota Madinah yang di dalamnya mempelajari Al-Quran dan semua bidang ilmu Islam. Untuk merealisasikan niat murni yang sedang kami usahakan ini, kami mengajak seluruh umat Islam bersama-sama menyumbang, menginfak, sedekah dan zakat bagi membolehkan kelancaran projek pembinaan QIU Dalwa ini berjalan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Jutaan syukur dan terima kasih. Doa kami panjatkan setiap hari atas apa yang kalian sumbangkan itu, supaya diberikan kesihatan yang berpanjangan, umur yang barakah, dan mati dalam husnul khatimah. Semoga amal kebaikan yang kita lakukan di dalam dunia ini menjadi amal yang kekal sepanjang hidup kita, memberikan manfaat di alam kubur juga di hari akhirat kelak. Untuk terus membuat sumbangan, boleh klik pautan di bawah ini. Tahukah anda, apabila matinya seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, iaitu sedekahul jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mendoakan. So ayolah kita memperbanyakkan sedekah jariyah dengan berinfak kepada Qaryah Daril Madinah Al-Islamiyah di Tahfidzil Quran wal Ulumid Diniyah. Qaryah Daril Madinah Al-Islamiyah li Tahfidzil Quran wal Ulumid Diniyah. Singkatan bagi nama tersebut ialah QIU Dalwa.
sebuah institusi yang di dalamnya mempelajari Al-Quran dan semua bidang ilmu Islam. Ayo bantulah kami wujudkan Madrasah Qiyudalwa ini bagi membangunkan perkampungan Islam Kota Madinah, di mana di dalamnya mempelajari ilmu Al-Quran dan bidang ilmu Islam. InsyaAllah apabila siap kelak, Madrasah Qiyudalwa ini akan dapat menampung lebih ramai lagi pelajar tahfiz, menambah baik asrama, kantin, masjid dan bilik darjah, dan akhirnya dapat membentuk sebuah masyarakat yang celik Al-Quran dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Jadi saya membuka peluang kepada semua yang ingin menyumbang, menginfak, bersedekah dan berzakat, bolehlah berwakaf pada nombor akaun yang tertera di bawah ini. Kami doakan semoga apa yang disumbangkan itu menjadi amal jariah yang berkekalan hinggalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di alam mahsyar, menjadi amal jariah yang diterima oleh Allah dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.